Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai mitigasi bencana. Nah, pada kali ini kita akan membahas letak-letak bencana alam yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana. Sebutan ini tidak lepas dari kondisi alam Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona tumbukan lempeng tektonik dan deretan gunung api aktif yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa, tsunami, dan erupsi gunung api. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa disingkat dengan BMKG, logonya seperti ini, mencatat dalam 1 tahun gempa terjadi sekitar 6.000 kali. Oleh karena itu, pemahaman potensi bahaya gempa dan mitigasinya perlu ditingkatkan agar hidup selaras dengan wilayah rawan bencana. Kondisi hidrologis Indonesia memengaruhi keseimbangan siklus hidrologi yang berpotensi menyebabkan banjir dan kekeringan. Bencana alam mengancam kehidupan penduduk. Wilayah rawan bencana tersebar di Indonesia. Apakah daerah tempat tinggal kalian rawan bencana? Kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana di wilayah tempat tinggal kita. Meskipun Kalimantan minim potensi akan gempa bumi atau tsunami, tetapi masih terancam akan bahaya kebakaran hutan ataupun banjir. Simak paparan berikut untuk mengetahui bencana alam yang berpotensi di Indonesia. Kita awali dengan wilayah rawan gempa. Wilayah Indonesia berpotensi terjadi gempa dari skala terkecil hingga terbesar dapat terjadi dalam jumlah ribuan. Oleh karena itu, kita perlu persiapan diri dalam menghadapi bencana baik sebelum, sesaat, dan setelah terjadi bencana. Lempeng tektonik yang memanjang dan saling bertemu di dekat kepulauan Indonesia menyebabkan wilayah Indonesia rawan gempa. Lempeng Indo-Australia menumbuk lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik, lempeng Pasifik menumbuk lempeng Eurasia di utara Papua, bagian ini, dan Maluku Utara di sebelah sini. Tumbukan antar lempeng memicu terjadinya gempa di wilayah Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Selain itu, tumbukan lempeng Eurasia dan Indo-Australia juga mempengaruhi di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tumbukan lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia menyebabkan gempa di wilayah Sulawesi, Maluku, hingga ke bagian Papua. Lalu, bagaimana cara mengetahui wilayah rawan gempa di Indonesia? Untuk mengetahui wilayah rawan bencana gempa di Indonesia, kita dapat mencari informasi peristiwa gempa yang terjadi di Indonesia. Salah satunya dengan memahami peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Jadi, wilayah yang berwarna merah ini potensi akan bencana gempa buminya sangat tinggi. Sedangkan yang kuning relatif sedang dan hijau itu relatif aman dari bencana gempa bumi. Yang paling aman di Indonesia adalah Pulau Kalimantan yang seluruhnya berwarna hijau. Jadi di sepanjang barat Sumatera dan selatan Jawa dan seluruh kepulauan Nusa Tenggara itu berpotensi akan gempa bumi. Karena tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia kan di sekitar sini dan jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi misalnya pusat gempanya di sekitar sini, ini kan tidak terlalu jauh untuk mencapai pulau-pulau yang ada. Sedangkan kalau mencapai Kalimantan itu terlalu jauh. Berikutnya, wilayah rawan tsunami. Sebelum terjadi tsunami, biasanya didahului dengan kejadian gempa. Setelah terjadi gempa yang bersumber di perairan laut, gelombang laut yang sangat cepat menghantam daratan. Tercatat wilayah pantai terjadi tsunami hingga 19 kali dalam kurun waktu 100 tahun. Jadi ini terjadi gempa dulu, baru disusul dengan adanya tsunami.
Tsunami dapat terjadi setelah gempa besar di dasar laut. Wilayah rawan tsunami di Indonesia meliputi daerah sepanjang pantai yang menghadap ke lokasi tumbukan lempeng. Jadi ya di sepanjang ini ya. Memang areanya tidak seluas area gempa bumi ya, yang hampir separuh dari bagian Sumatera, begitu juga dengan Jawa. Tapi ini hanya beberapa titik-titik tertentu, seperti halnya kepulauan yang ada di barat Sumatera, beberapa titik di Pulau Jawa, dan yang Nusa Tenggara Timur ya, yang rawan. Begitu juga dengan Kepulauan Maluku. Ini hampir rata-rata tinggi ya potensinya karena bentuk daerahnya kepulauan, sehingga air yang datang atau bentuk gelombang tsunami-nya bisa mencakup seluruh wilayahnya. Jadi arahnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan bagian Papua Utara. Ini ya. Ini didukung juga karena laut dalamnya. Ini laut dalam juga. Dengan laut Jawa relatif laut dangkal. Kalau samudra tidak perlu ditanyakan lagi untuk kedalamannya ya. Lanjut ke wilayah rawan erupsi gunung api. Coba kita amati persebaran gunung api dunia. Persebaran yang ada dipengaruhi oleh yang namanya Ring of Fire, atau bisa juga disebut dengan cincin api Pasifik yang melewati wilayah Indonesia. Ini ya, wilayah Indonesia. Cincin api Pasifik merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Wilayah Indonesia juga dilewati. Persebaran gunung api di Indonesia sejajar dengan batas tumbukan lempeng tektonik. Wilayah rawan erupsi gunung api di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku maupun Sulawesi ini ya. Jadi ini pada area pertemuan lempeng-lempeng, yang otomatis wilayah itu rawan terhadap erupsi gunung api. Ini di Kalimantan tidak ada gunung api ya, jadi potensinya minim. Selanjutnya ada wilayah rawan longsor. Perbukitan dan pegunungan tersebar di wilayah Indonesia. Kondisi alam tersebut menyebabkan Indonesia rawan bencana longsor. Daerah rawan longsor berada di sepanjang Bukit Barisan, Aceh hingga Lampung. Selanjutnya Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta sebagian besar Sulawesi, Kalimantan, terutama bagian utara ya untuk Kalimantan. Bencana longsor dipengaruhi adanya permukiman di lereng bukit. Setiap tahun terjadi bencana longsor yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Penduduk yang tinggal di daerah bahaya longsor berjumlah 40,9 juta jiwa. Dan dimitigasi juga dijelaskan bahwa wilayah yang paling berpotensi, wilayah yang paling berbahaya akan rawan longsor adalah Pulau Jawa. Mengapa demikian? Karena Pulau Jawa itu padat penduduk. Dan hal yang menyebabkan ditakutkannya rawan longsor adalah mengenai permukiman warga, sedangkan daerah-daerah lain dimungkinkan seperti Kalimantan dan Sumatera ataupun Papua itu wilayah-wilayahnya mungkin ada permukiman, tetapi tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa. Nah, mengapa Pulau Jawa sangat rawan? BNPB mencatat 3 provinsi yang ada di Jawa yang paling berpotensi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Bahaya longsor di Jawa Barat tersebar di Kabupaten Bogor, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Cianjur, Sukabumi. Untuk daerah perbukitan sering mengalami longsor. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti kemiringan lereng besar, curah hujan yang tinggi, dan rendahnya area tutupan lahan karena dialihfungsikan menjadi permukiman itu tadi ya. Yang awalnya kemungkinan dari sebuah hutan. Lanjut ke wilayah rawan kebakaran. Ini persebaran kebakaran yang ada di Indonesia ya, didominasi oleh Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berdasarkan peta tersebut dapat dilihat bahwa titik api yang disinyalir sebagai kebakaran hutan dapat dijumpai pada Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ya.
Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah titik api di kedua wilayah tersebut. Ini ya, sangat banyak ya. Ini di Kalimantan Barat banyak. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain. Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun, bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Akibatnya itu tadi, merembet ke area-area lain. Hal inilah yang menjadi faktor utama kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan terakhir, ada wilayah rawan kekeringan. Berdasarkan peta di atas atau dari BMKG ya, ancaman bencana kekeringan yang tinggi di Indonesia terdapat di Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, warnanya yang paling beda, lain itu kan warnanya hijau. Kondisi hujan yang sangat mempengaruhi kekeringan suatu daerah. Selain itu, adanya fenomena El Nino juga berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia. Kekeringan yang baru terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan salah satu dampak akibat perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Indikasi utama perubahan tersebut adalah adanya anomali cuaca di mana bulan September yang seharusnya mengalami musim penghujan, akan tetapi menurut laporan BMKG bahwa musim kemarau diperkirakan sampai pada bulan Oktober atau Desember. Jadi musim kemaraunya menjadi lebih lama. Selain akibat perubahan iklim, kelangkaan air juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya, memang terlihat ya, Pulau Jawa itu sangat padat penduduk, di mana aktivitas manusia juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Akibatnya, aktivitas yang melakukan pembalakan hutan secara besar-besaran memperbesar sumbangan gas CO2, entah itu dari industri ataupun kendaraan bermotor, ke atmosfer melalui emisi gas rumah kaca ya, serta aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan kaidah lingkungan. Akibatnya, seperti yang dirasakan penduduk Pulau Jawa saat ini, beberapa waduk telah mengalami penurunan debit simpanan air yang berdampak pada defisit air untuk kebutuhan irigasi pertanian, serta mengeringnya sumur-sumur penduduk di beberapa daerah. Nah, itu tadi wilayah rawan kekeringan. Untuk angin puting beliung, untuk kerawanan angin puting beliung tidak saya bahas karena lingkupnya itu kecil, yang rata-rata di lintang selatan ya kalau di Indonesia, karena ini posisinya paling selatan. Ini di sekitar Nusa Tenggara Timur ini yang berpotensi untuk angin puting beliung. Meskipun di Jawa juga berpotensi, tetapi lebih dimungkinkan pada area Nusa Tenggara Timur. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.